Halo, kali ini kita akan berbicara masalah komputer, architecture, ya, atau arsitektur komputer. Nah, di sini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah arsitektur von Neumann, ya. Nah, ini arsitektur pertama. Kemudian ada satu lagi yaitu non von Neumann gitu. Sebenarnya untuk mempermudah membedakan saja, ya. Non von Neumann, ya. Nah, begini. Nah, yang non von Neumann itu dibagi lagi menjadi Harvard. Kemudian yang satunya adalah Harvard Modified, ya. Gitu. Nah, kita coba buat diagram bloknya yang von Neumann terlebih dahulu, atau kita sebutnya apa ya, generic komputer gitu ya. Ya, yang awal apa, yang benar-benar generic, yang apa ya, yang basic gitu ya, generic komputer atau yang umum. Nah, ini saya tulis di sini von Neumann, ya. Ya, von Neumann. Di sini yang pertama itu ada sebuah register, ya, tentunya. Yang berikutnya ada sebuah ALU, ALU atau arithmetic logic unit. Itu yang untuk operasi matematik digitalnya. Yang berikutnya adalah timing dan control unit. Nah, ini dalam satu blok gitu ya. Begini. Nah, kemudian ada sebuah interface di sini, ya. Nah, begitu. Di sini ada sebuah interface. Nah, ini begini. Nah, kemudian ada sebuah sistem bus, ya. Sistem bus di sini. Itu yang menghubungkan, ya, yang menghubungkan antara sistem ini ke memori. Di sini ada memori, ya. Nah, ini memori ini isinya instruction set, ya, banyak sekali di sini. Kemudian yang atasnya ini adalah peripheral, input output, ya. Tulisannya salah. Peripheral, input output, itu ya. Bisa mouse, bisa printer, bisa keyboard. Nah, ini. Duh, maaf gambar saya ini jelek banget, ya. Nah, gitu. Jadi di sini ada instruction set, peripheral, sama apa namanya itu, register, ALU, dan timing atau control unit. Nah, inilah yang disebut dengan arsitektur von Neumann. Nah, jadi di sini prosesor yang ada di sini itu apa namanya, meminta data atau meminta perintah dari memori. Itu nggih. Dan biasanya perintah itu diawali dari input outputnya itu sendiri. Jadi input output
inputnya misal ngetik 2 ditambah 3, maka 2 itu disimpan di memori, kemudian tambah itu dicari instruction setnya di memori, kemudian 3 disimpan, barulah ini ke sebuah interface dan nanti diproses di ALU. 2 ditambah 3 itu nanti disimpan lagi di memori, hasilnya semua 5 baru dikeluarkan ke outputnya seperti itu. Oke, ini adalah generic komputer atau von Neumann ya. Bagaimana dengan yang Harvard tadi? Ini ada Harvard modified ya. Coba saya gambarkan bloknya saja. Ini ada Harvard ya. Harvard Architecture. Nah, di sini kalau Harvard itu antara instruction dan data. Ini isinya instruction dan data gitu ya. Nah, antara instruction angel banget nih ngomongnya saya. Instruction dan data itu kalau Harvard dipisah. Jadi di sini ada IO ya. Peripheral input output gitu ya. Nah, ada di sini. Nah, kemudian prosesornya ada di tengah di sini. Prosesor ya, ada ALU, ada register tadi. Ya, semacam ini ya, ada timing control. Nah, ini dua arah ya. Kemudian ada data di sini. Nah, data memori ya. Data memori ini juga dua arah. Kemudian yang satu adalah instruction memory. Nah, gitu ya. Ini juga dua arah. Jadi apabila tadi 2 tambah 3, maka di sini diinputkan ke prosesor. Nah, baru dimasukkan ke data memori. 2 masukkan slot berapa, 3 masukkan slot berapa. Kemudian tambah ini, wah, instruksi tambah itu apa atau ADD. Nah, itu nanti kemudian dari instruksi ini masukkan ke memori di sini ADD, baru 2 masukkan prosesor, ADD masuk prosesor, 3 masuk prosesor, diproses. Nah, hasilnya 5 masukkan ke data memori, setelah memori masukkan prosesor, kemudian keluarkan di outputnya, itu hasilnya. Itu memang agak ribet ya. Nah, kemudian bedanya apa? Nah, di sini kalau tadi instruction dan data itu kan diaksesnya pada satu jalur, jadi satu-satu. Sekarang datanya berapa? 2. Baru sekarang instruksinya berapa. Nah, kalau ini instruksinya apa kok berapa. Nah, kalau ini instruksinya apa? Tambah, langsung masuk sini. Di sini apa? 3 masuk sini itu. Jadi lebih cepat itu. Tetapi memang jadi perangkatnya nambah. Ada di sini, ada kabel-kabel di sini ya. Ada bus datanya di sini, kemudian ada memori 2. Nah, ini kan terus akhirnya jadi perangkatnya nambah dan cost-nya juga nambah itu ya. Tapi ini termasuk modern architecture ya. Ini termasuk modern computer architecture itu. Nah, tadi yang berikutnya adalah Harvard ya. Sorry, bukan ini modernnya, salah. Yang satunya sorry, saya agak ngantuk ya karena habis makan. Oke, yang ini yang modified, yang ini modified. Modified Harvard architecture. Nah, ini adalah modern architecture. Sulit ya.
kalau kita. Nah, di sini seperti apa bloknya? Nah, tak gambarkan dulu ya. Saya gambarkan dulu. Di sini ada I/O sama ya, masih sama. Peripheral input output. Nah, begini. Nah, kemudian di prosesor, nah ini istimewanya di sini. Di prosesor itu ada sebuah memori lagi, itu namanya cache memory ya. Nah, tulisannya itu gini, cache memory. Nah, pasti pernah dengar ya, dalam prosesor itu ada memori lagi itu. Kemudian di sini baru data memori ya. Ini komunikasi juga dua arah. Kemudian di sini ada instruction memory ya. Memori dan secondary data. Gitu ya. Secondary data itu mungkin semacam apa ya, bukan yang mainnya, jadi memori yang sementara seperti RAM itu mungkin ya. Nah, semacam itu. Nah, jadi di sini kenapa kok ini disebut modern? Seumpama 2 tambah 3 tadi ya, 2 tambah 3 itu dimasukkan, dari 2-nya masukkan memori ya, tambahnya di input atau dicari di instruction set di sini, di instruction set memorinya. Kemudian 3-nya masukkan memori. Nah, kemudian 2 tambah 3. Nah, diproses, kemudian dikeluarkan di outputnya. Nah, kalau seumpama ada kasus lagi 5 tambah 6 itu ya. Nah, berarti tambahnya ini itu sudah ada di cache memory. Jadi tidak perlu ngambil dari sini lagi gitu ya. Oh, ini oke, 5-nya disimpan, 6-nya disimpan, tambah ke di sini langsung ke atas ya. Jadi input simpan di sini 5 dan 6-nya, masukkan prosesor lagi, tambahkan, baru muncul ke output, kemudian hasilnya juga disimpan di memori gitu ya. Nah, itu lebih cepat, jadi tidak manggil lagi di sini tidak manggil data lagi gitu ceritanya ya. Seumpama ada 5 tambah 2. Nah, 5-nya ini sudah disimpan toh. Nah, 5-nya sudah disimpan, baru ambil 2-nya saja yang disimpan, kemudian 5 dan 2-nya ditambahkan di sini, tambahnya sudah ada di sini. Nah, gitu. Atau 5-nya. Nah, kalau seumpama cache memorinya masih kosong itu ya, 5-nya itu masih ada di sini. 2-nya baru disimpan ke memori. Nah, oke, 2 tambahnya tadi sudah disimpan juga di cache memori, baru langsung tambahkan. 7 keluarkan di sini. Itu ya, sepenuhnya cache ini. Kalau datanya kok bisa disimpan di cache, nah maka datanya di sini. Instruksinya bisa disimpan di cache ya. Biasanya instruksi ini. Kalau data itu biasanya di secondary data di sini. 5 di sini. Oh, 5-nya disimpan di sini gitu. Kalau data itu karena biasanya besar ya data itu. Ini lebih ke instruksi aja. Alamat-alamat instruksinya di sini sudah disimpan di sini. Itu. Oke, inilah yang disebut dengan modern ya. Modern komputer architecture. Nah, itu ini yang yang ada di laptop kita sudah semacam ini. Sudah ada case-nya gitu ya. Nah, kemudian kita coba berbicara masalah arsitekturnya ya. Arsitektur komputer ya. Arsitekturnya ini di sini lagi aja lah ya. Architecture. Nah, tadi sudah
kita sudah berbicara masalah hardware, kemudian instruction set. Nah itu tadi. Jadi arsitektur itu sebenarnya ya ada dua itu tadi. Ada instruction set architecture ya. Set architecture atau ISA ya. Itu yang berkaitan dengan apa namanya itu language program ya. Ya, mesin biasanya mesin program ya. Ya, mesin program, kemudian apa namanya itu interaksi dengan komputer itu ya. Interaksi dengan dengan perangkat yang lain ya, ada RAM, ada cache, ada memori gitu ya. Nah, kemudian di sini ada apa namanya itu hardware salah, maaf. Hardware system architecture. Nah, itu ya. Di sini atau HSA. Itu yang berkaitan dengan ada perangkat input ya. Ada output. Kemudian ada proses. Itu oke. Nah, itulah tadi jenis-jenis arsitekturnya, dan arsitektur itu meliputi apa saja. Itu ya, ada program dan hardware-nya. Nah, sekarang kita masuk ke komputer. Architecture, classification ya. Classification, kayaknya double S ya. Cluster. Classification gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah SISD. Apa itu? Single instruction. S-nya itu single juga. D-nya itu data ya. Stream ya. Single instruction dan single data stream. Stream itu maksudnya apa ya, saluran itu, saluran. Jadi saluran instruksi data yang single dan saluran instruksi saluran instruksi dan saluran data yang ada pada sebuah arsitektur computer classification. Nah, seperti apa bloknya? Bloknya semacam ini. Jadi di sini ada memori ya. Memorinya gini. Nah, kemudian di sini ada control unit. Oke. Di sini ada apa ya namanya? Yang operator lah ya. Ya. Gini. Nah, jadi kontrolnya itu mau ngambil data dari memori, kemudian masukkan ke ALU, baru ALU-nya itu mengambil data ke memori atau menyimpan ke memori gitu. Jadi bolak-balik gitu. Nah, ini artinya sebuah instruksi kemudian satu memori gitu ya. Jadi instruksinya satu, kemudian ke ALU baru ke memori. Itu nggih.
Ini satu alur gini, kontrol ke LU atau operator gitu. Nah, yang berikutnya yang kedua itu adalah SIMD atau single ya instruction, kemudian multiple data stream ya. Nah, ini maksudnya apa? Di sini alunya itu ada dua gitu ya. Di sini ada memori, di sini ada alu atau operator itu. Nah, di sini ada kontrolnya. Ini memerintahkan dua alu sekaligus. Nah, begini. Kemudian baru ini mengakses ke memori. Nah, gitu. Ini mengakses ke memori bolak-balik kalau alu itu ya. Nah, yang menginstruksikan satu, yang mengeksekusi dua. Ya. Di sini ada dua atau lebih data stream di sini ke prosesornya, ke operatornya gitu. Nah, yang berikutnya adalah yang ketiga berarti ya. Yang ketiga itu adalah MISD atau multiple instruction single data stream. Nah, ini tidak bisa diaplikasikan gitu, dan tidak ada produknya gitu. Jadi kalau kontrolnya ada dua tapi alunya ada satu, itu kan tidak memungkinkan toh. Ini kalau kontrol dua alunya kontrol satu alunya dua, oke. Yang ini adalah mandor, ini adalah para tukangnya, itu oke. Tapi kalau mandornya dua, tukangnya satu, ya nggak mungkin toh. Nah, itu. Jadi ini tidak tidak teraplikasikan di dunia nyata gitu. Yang berikutnya adalah MIMD atau multiple, maaf, ini sudah berapa menit ya? 23. Oke. Multiple instruction, multiple data stream. Nah, kalau ini sendiri-sendiri, jadi berpasangan. Ini ada kontrol ya, kontrol unit. Di sini ada alu. Nah, gitu. Ya, kontrol unit. Di sini ada alu. Nah, ini yang dual ya, dual core itu, quad core. Nah, ini kan, ini menginstruksikan ke alu, ini menginstruksikan ke alu yang sini gitu ya. Ini memori ya di sini. Itu oke. Ini masuk, ini bisa keluar masuk sama. Nah, gitu. Jadi ada di sini ada dua core yang pengeksekusi gitu ya. Ini eksekusi satu. Seumpama Anda buka dua aplikasi, berarti yang satu dikontrol dengan ini, yang satu dikontrol dengan ini gitu. Yang satu saya ini buka OneNote. Nah, yang satu ini mengontrol cam recorder. Nah, gitu. Oke, contohnya semacam itu. Oke. Cukup sekian untuk video kali ini tentang
klasifikasi komputer architecture. Oke, semoga bermanfaat.